akan membahas tentang model-model pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Leslie Paul Rumanima, ada Juli Pasra Nyaman Waru, yang ketiga Daud Jimmy Bulo, yang keempat Lisbeth Cahaya Lase, yang kelima saya sendiri Daud Silakusana Adam. Langsung saja kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Jimmy. Dipersilahkan. Oke teman-teman, saya akan membahas materi pertama saya dan materi kedua. Yang pertama itu berbicara tentang model pembelajaran berbasis masalah. Teman-teman, saya akan menjelaskan model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata. Dalam model ini, siswa diberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan melalui proses pembelajaran. Nah, karakteristik model PBL ini atau model pembelajaran berbasis masalah ini itu berfokus pada pemecahan masalah nyata. Yang kedua itu siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat itu pembelajaran itu harus berbasis pada penyelesaian masalah. Dan yang terakhir itu siswa belajar melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, kalau kita merujuk pada kelebihan model pembelajaran berbasis masalah ini, itu merujuk pada meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Yaitu yang ketiga atau yang terakhir itu meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Nah teman-teman, yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini adalah suatu pendekatan model pembelajaran yang berfokus pada pengerjaan proyek kompleks dan menata. Dalam model ini, siswa diberikan sebuah proyek yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu. Karakteristik model pembelajaran berbasis proyek ini itu berfokus pada pengerjaan proyek kompleks dan menata. Siswa aktif dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator juga. Pembelajaran berbasis dalam penyelesaian proyek, dan terakhir itu siswa belajar melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, kalau untuk kelebihan model pembelajaran berbasis proyek ini itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan proyek kompleks, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola waktu dan sumber daya. Dalam kedua model ini tersebut, siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Nah, dan model-model ini dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan bekerja sama. Itu saja, terima kasih. Kami lanjutkan kepada saudara Paul. Baik, saya akan melanjutkan dengan materi saya, yaitu model pembelajaran kolaboratif dan model pembelajaran langsung. Baik, saya akan membahas yang pertama dahulu, yaitu model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan yang menekankan pada interaksi dan kerjasama antara siswa dalam proses belajar. Dalam model ini, siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran, saling bertukar informasi, berbagi pengetahuan, dan membantu satu sama lain dalam memahami materi. Kita akan masuk dalam model pembelajaran langsung. Definisi model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah pendekatan di mana guru memberikan instruksi secara langsung kepada siswa. Pendekatan ini cenderung lebih terstruktur, dengan guru mengontrol jalannya pembelajaran dan memberikan informasi serta penjelasan secara rinci. Demikian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan model pembelajaran selanjutnya, yaitu discovery learning dan self-directed learning. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan yang baru. Nah, jadi discovery learning ini berpusat pada siswa, kepada muridnya, kepada yang diajari, bukan kepada guru atau pengajar ataupun pendidik.
Nah, discovery learning ini lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Nah, jadi dalam pembelajaran yang lebih diutamakan adalah bagaimana proses pembelajarannya, bukan hasil dari pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya dia menggunakan kerangka saintifik. Dan terakhir, discovery learning memanfaatkan pengalaman langsung siswa. Nah, jadi discovery learning ini dia lebih bagaimana pengalaman-pengalaman siswa, bukan diangkat dari suatu kasus begitu. Nah, jadi discovery learning lebih ke bagaimana pengalaman siswa dalam pembelajaran, maka itu akan dipelajari bersama. Nah, manfaat dari discovery learning ini adalah membantu siswa untuk mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan proses-proses kognitifnya. Proses-proses kognitif ini dalam pengetahuannya. Nah, selanjutnya memungkinkan siswa berkembang dengan cepat. Dengan menggunakan discovery learning, memungkinkan siswa berkembang dengan cepat. Nah, yang terakhir itu membantu siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah discovery learning. Yang pertama itu adalah memberi rangsangan. Seterusnya adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengelola data, membuktikan, dan yang terakhir mampu menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya model self-directed learning atau biasa disingkat SDL. Nah, ini artinya metode pembelajaran mandiri yang melibatkan inisiatif siswa dalam proses belajar. Dalam self-directed learning ini, siswa berperan aktif dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajarannya. Nah, di sini siswa mengidentifikasi minat atau tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, jadi di sini lebih ke siswa. Bagaimana siswa bisa atau mampu, mana yang ia minati, mana yang mampu ia kuasai. Nah, selanjutnya siswa memilih materi pembelajaran, sumber daya, dan strategi yang sesuai dengan preferensi dan gaya belajar. Selanjutnya, siswa secara sengaja menerima tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang tujuan dan usaha mereka. Selanjutnya, siswa mengawasi dan mengevaluasi perkembangan pembelajarannya. Nah, dalam model ini, siswa sendiri yang akan mengevaluasi bagaimana dirinya selama melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu, siswa mengevaluasi pemahaman dan pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, untuk manfaat dari self-directed learning ini adalah mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Yang kedua, membentuk karakteristik seseorang untuk bertanggung jawab dan aktif dalam proses belajar. Oke, saya akan melanjutkan. Yang berikutnya adalah Game Based Learning atau disingkat GBL. GBL adalah model pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai media untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu GBL untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Tujuannya yaitu dari pembelajaran kontekstual yaitu untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan efektif. Adapun contohnya yaitu seperti proyek, di mana proyek ini seperti membuat produk ramah lingkungan yang mengajarkan konsep tentang sains, teknologi, dan lingkungan. Kemudian ada studi kasus
seperti analisis kasus bisnis, yaitu mengajarkan konsep tentang manajemen ekonomi dan keuangan. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran GBL dan pembelajaran kontekstual, siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif. Dan juga guru juga dapat menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompokan. Baik, sekarang kita akan masuk pada model pembelajaran scientific dan based learning. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu model pembelajaran scientific, di mana model pembelajaran ini adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada pola pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui metode ilmiah. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan, pengujian hipotesis, analisis, penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian ada beberapa karakteristik utama dari pembelajaran saintifik ini. Yang pertama yaitu melalui pengamatan, di mana di sini siswa diajak untuk mengamati fenomena atau masalah secara langsung, baik melalui eksperimen maupun pengamatan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu ada pertanyaan, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang relevan berdasarkan pengamatan mereka yang akan menguji rasa ingin tahu dan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran inquiry based learning. Ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada penyelidikan di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar melalui pertanyaan dan penelitian. Kemudian berikut ada beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu pertanyaan sebagai pendorong, di mana proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh siswa atau guru, di mana pertanyaan ini akan menjadi fokus penyelidikan dan memotivasi siswa untuk mencari jawaban. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi mandiri, di mana siswa didorong untuk mengeksplorasi topik secara mandiri menggunakan berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, dan sumber online yang dapat membantu mereka. Demikian pembelajaran saintifik dan pembelajaran based learning yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami kelompok 1 tentang model-model pembelajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.